Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. La hawla wa la quwata illa billah ma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla waj'alhu lana ya rabbana kulla syai'in sahlan miyassaran. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah siang hari ini kita bisa berjumpa kembali di kajian rutin Kamis siang, kajian bahasa Arab menggunakan kitab bahasa Arab metode Insan Tama alias kitab Bami. Yang pertama yang ingin kami sampaikan adalah tentu selamat ya, meskipun momennya sudah jauh terlewat tapi tidak ada salahnya saya ucapkan selamat dari Idul Fitri, taqabbalallahu minna wa minkum, ja'alanallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin. Semoga Allah menerima semua ibadah kita, puasa kita, qiyamul lail kita, dan amal-amal ibadah yang wajib, sunnah, ya, zakat dan lain sebagainya. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah Ibu-ibu, mari kita mulai bulan Syawal ini dengan peningkatan semangat, peningkatan keistiqomahan. Karena istiqomah itu menurut para ulama, istiqomah itu khairun min alfi karomah. Istiqomah itu lebih baik daripada memiliki 1000 karomah. Orang-orang solih itu memiliki karomah. Iya, waliullah ya, para wali-wali Allah itu memiliki karomah. Karomah itu adalah perkara yang khawarik lil ada, perkara yang di luar kenormalan gitu. Orang melihat karomah itu sesuatu yang ajaib gitu. Kalau nabi itu disebut mukjizat ya. Kalau orang-orang solih, para wali itu namanya karomah. Nah, dikatakan istiqomah ya, istiqomah ini istiqomah dalam ibadah, istiqomah dalam bekerja, istiqomah dalam belajar, istiqomah dalam kebaikan, itu khairun, lebih baik daripada min alfi karomah, daripada memiliki 1000 karomah. Maka mudah-mudahan dengan semangat kita menuntut ilmu, menimba ilmu, sama-sama belajar di sini, ini salah satu bentuk ya, kita memiliki sesuatu hal yang lebih baik daripada 1000 karomah, yaitu istiqomah. Amin Allahumma amin. Ibu-ibu, alhamdulillah di pertemuan kita siang hari ini adalah bab terakhir ya di kitab yang pertama. Insya Allah pekan depan kita masuk kitab yang kedua ya. Jadi ini khataman ceritanya. Ya, ceritanya adalah khataman. Maka kita akan selesaikan kitab ini dengan tentu ada ujian ya, bukan ujian ya, latihan lah di bab terakhirnya. Baik, kita mulai Ad-Darsul Asyrun ya, bab 20. Fi'lul amri. Ini adalah bab tentang fi'il amr, kata kerja berupa perintah. Al-mufradatul jadidah ya, kata-kata baru ini semua adalah fi'il amr. Yang pertama adalah isma'. Isma' itu artinya apa Ibu-ibu? Dengarkan. Dengarkan. Ya, dengarkan. Iqra. Baca. Bacalah. Lahidh. Perhatikan. Perhatikan. Kemudian syahid. Saksikanlah. 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 Intadhir. Tunggulah. Ya, tunggu. Tunggulah. Tunggu. Kemudian ijtami'. Berkumpullah. Berkumpullah. Kemudian takallam. Bicaralah. Ya. Tafaddal. Silahkan. Istaghfir. Ampunilah. 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 Oke.
Nah, yang zaujatun ini bukan ya. Zaujatun ini isim. Ini adalah istri. Zaujatun istri. Oke, kita coba terjemah. Ada 9 ternyata ya. Saya kira 10. Oke. Ya, ya Umi Afin. Ya. Ya. Kita mulai dari Bu Rita deh, nomor 1. Isma' Qur'ana. Dengarkan Al-Quran. Mumtaz. Nomor 2, Bu Ida. Iqra Fatihah. Bacalah Al-Fatihah. Oke. Nomor 3, Bu Sylvia. Lahir apa nih, Sah? Ijabah. Hmm. Perhatikanlah jawabannya. Oke. Kemudian Bu Ade. Syahid at-tilfaza. Saksikanlah televisi. Ya. Kemudian siapa lagi yang belum ya? Saya Ustaz. Oke, Umi Akram, Masya Allah ya, Umi Akram. Intazir zaujataka. Tunggulah suami kamu. Istri. Istri ya? Iya. Tunggulah istri kamu. Lanjut, Umi Afin. Tarjim ilal lughatil arabiyyati. Tarjim. Terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Oke. Kita kembali ke awal, Bu Rita. Takalam bil Arabiyati. Bicaralah dengan bahasa Arab. Oke, Mumtaz. Umi Ica. Bu Ida. Tafadhol udkhul. Silakan masuk ya Ustaz. Ya, masuk. Terakhir, Bu Ade. Astaghfirullah. Mohon ampunlah kepada Allah. Oke. Al-Qaidah. Fi'lul amri huwa kullu fi'lin yutlabu bihi husulu syai'in fi zamanil mustaqbal. Fi'l amr, kata kerja perintah, ya, adalah setiap kata kerja yang dituntut dengannya terjadinya sesuatu pada masa yang akan datang. Dengan kata lain, kata kerja berupa perintah. Jadi fi'il amr adalah setiap kata kerja yang dituntut dengannya terjadinya suatu pada masa yang akan datang. Dengan kata lain, kata kerja berupa perintah. Maksudnya apa? Orang yang berbicara itu pasti menuntut sesuatu pada yang diajak bicara, gitu. Terjadinya kapan? Ada yang mengatakan fi'il amr ini termasuk fi'il mudhari'. Jadi fi'il amr ini termasuk bagian dari fi'il mudhari'. Kenapa? Karena dia pasti memiliki waktu, gitu. Yang namanya kata kerja itu kan pasti memiliki waktu ya. Ada kata kerja lampau namanya fi'il madhi, ada kata kerja mudhari' bermakna sedang atau akan. Nah, kalau fi'il amr ini ada pertanyaan. Kira-kira kapan terjadinya kalau fi'il amr gitu? Fi'il amr itu kan perintah ya.
kapan gitu? Ada waktunya enggak? Nah, kita jelaskan ada waktunya itu adalah di masa yang akan datang. Artinya apa? Setelah diucapkan perintahnya baru bisa dilaksanakan gitu ya. Karena secara logika kita tidak bisa melakukan sesuatu yang diperintahkan kecuali sudah muncul perintahnya gitu ya. Jadi ketika kita di luar gitu ya, kemudian oleh pemilik rumah, udkhul, tafaddal udkhul, silahkan masuk, baru kita bisa masuk kan gitu. Karena nggak mungkin kita masuk sebelum disuruh gitu. Terus misalnya ketika tadi dibilang ada apa lagi ya tadi? Misalnya Ismail Quran gitu ya, atau Iqra'il Fatihah. Misalnya kita dalam satu pekerjaan gitu ya, kemudian guru meminta kita tolong semuanya berhenti dari aktivitasnya, sekarang giliran kita mendengarkan Quran misalnya. Ya sudah, kita yang tadinya nulis atau lagi gambar gitu ya, atau sibuk dengan laptop kita tutup, kita dengerin Quran. Artinya apa? Kata kerja berupa perintah itu masih berhubungan dengan waktu. Karena ada yang mengatakan kata kerja berupa perintah itu nggak berhubungan dengan waktu gitu. Kalau ada waktunya kapan gitu kan gitu. Padahal tetap ada waktunya, yaitu kapan? Ba'dal khitab. Waktunya itu adalah ba'dal khitab, setelah diperintah. Karena muhal, karena mustahil kita mengerjakan sesuatu sebelum muncul perintahnya. Di sini contohnya adalah isma, iqra, lahidh, syahid, intadhir, ijtami', takallam, tafaddal, istaghfir. Nanti di kitab yang kedua akan dijelaskan ya bagaimana kata kerja perintah ini pada 1 orang, 2 orang, 3 orang gitu ya. Pada perempuan. Tapi untuk sementara ini hanya pada 1 orang laki-laki. Jadi yang kita ajak bicara ini adalah 1 orang laki-laki. Kita belum bicara dengan banyak gitu ya. Nanti ada waktunya di kitab yang kedua. Nah, sekarang adalah at-tamrinat, latihan. Nah, ini ada latihan, ada 10 ya. Kita akan kerjakan. Mending kita kerjakan langsung ya. Langsung kita baca. Kita lanjutkan. Tadi terakhir adalah Bu Ade. Berarti setelah Bu Ade, Bu Sylvia. Titik-titik ilal maktab. Kok jadi beleng Ustaz ya? Yashabu ya Ustaz? Ya. Yashabu ilal maktab. Izhab ilal maktab. Artinya apa, Ibu? Datang. Masuk arti Ustaz ya? Ya. Datang ke sekolah. Pergilah. Pergilah ke sekolah. Ke kantor. Ke kantor. Oh ya, pergi ke kantor. Jadi itu ya, Ustaz. Ya. Lupa deh. Nomor 2. Ini Akrom. Ukhruj minal fasli. Ya. Ukhruj minal fasli. Artinya apa, Ibu? Keluar dari kelas. Keluarlah dari kelas. Oke. Lanjut Umi Syafin. Syahid at-tilfaza. Ya. Bukan Artinya syahid. apa, Ibu? Kenapa, Ustaz? Artinya apa? Syahid. Saksikanlah televisi. Bentar. Menonton televisi. Kita ulangi dari awal. Atau ada yang belum?
Sudah semua ya? Burita ya, belum ya? Ya, Kita dari mulai apa lagi? dari awal Burita. Nah. Nama apa Ustaz? Nama Nama. tidur. Oh, nama ba'da sa'ah. Nah, yang mana kira-kira Bu? Yang fi'il Nama. amr yang mana? Yang nama, yang maknanya panjang. Ada alifnya. Nah, kalau yang ada alifnya itu cirinya fi'il madhi. Nama itu ciri fi'il madhi. Kalau namu ada ya-nya itu ciri fi'il mudhari'. Oh, Kalau ciri termudah fi'il amr itu diakhiri sukun ya. Ciri termudah ya ibu-ibu ya. di 6. Nah, 6. Jadi 6. Ba'da sa'atin. Artinya apa, Burita? Tidurlah setelah sa'ah Setelah 1 1 jam. 1 jam. Setelah 1 jam. Iya. Gitu. Kemudian setelah Burita, Umi Ica, Bu Aida. Ustaz, fil hammam, ke kamar mandi. Apa pilihannya, Bu? Tawaddo. Yang mana? Ya tawad, ya itu kan Yang mana? Ayo. lalu sukun alif. Oh ya, tawaddo ya Ustaz. Ya. Tawaddo karena ada sukunnya. Ya Ustaz. Ya, tawaddo fil hammam artinya apa, Ibu? Berwudu. Berwudulah di kamar mandi. Mumtaz. Syukran. Lanjut. Bu Ade. Azana. Azan. Artinya apa, Bu Ade? Dengarkanlah suara azan. Oke. Kemudian Bu Sylvia. Ijma itolibul ilma. Ustaz. Iya. Ijma apa Ustaz? Berkumpul bukan ya? Kumpulkan, kumpul. Kira-kira jawabannya apa? Coba, Bu. Ijma. Ini kayaknya tipuan deh ini deh. Itu soalnya ada failnya. Berarti kira-kira pakai fi'il madhi, amr atau mudhari'. Atau kayaknya ini salah deh. Gitu. Harusnya talibnya nggak ada. Ini nggak ada jawabannya Ustaz. Ada. Maksudnya kalau mau jawabannya sesuai dengan teks itu ya jema'u atau jama'ah. Pakai fi'il madhi atau mudhari'. Tapi kalau mau pakai fi'il amr, at-talibnya dihapus. Jadi ijma' al-ilmu. Ilmu. Oh, iya. Jadi karena ada tolib jadinya jamaah Ustaz. Iya, Ya, jamaah. iya. Jamaah. Karena kita nggak mungkin menyuruh orang ketiga. Jadi ijma' al-ilma atau kalau mau tetap ada ya jama'ut talibu al-ilma atau jama'at talibu al-ilma. Berarti jawabannya bisa yang jamaah, bisa ya jemaah ya. Betul. Jawabannya 2. Kalau kita tetap tidak menganulir at-talibnya. Gitu. Oke. Kalau dijawab ya jemaah berarti diartikan Ustaz, maksudnya Sedang. Betul. sedang ya. Sedang menuntut ilmu.
Kemudian berikutnya setelah Bu Sylvia, Umi Akrom. I'mal al-wajibah. Apa jawabannya? I'mal. I'mal al-wajibah. Mengerjakan. Yang enam wajib. Kemudian apa artinya tadi, Bu? Lakukan yang wajib. Kerjakanlah PR-nya. Oke, PR ya, artinya kerjakanlah PR. Kemudian setelah Umi Akrom, Umi Kafin ya? Saya Ustadz. Ya. Uskun fil qaryah. Hmm. Qaryati. Tinggal di kampung, di Oke. desa. Tinggallah di desa. Kemudian terakhir, siapa yang belum ya? Balik lagi ke saya, Ustaz. Oke, balik lagi ke awal ya, Bu Rita berarti. Istar fil ghurfah. Istar apa ya, Ustaz? Istarih, Istarih. istirahatlah. Istirahatlah di kamar. Mumtaz, Masya Allah. Iqra' thumma tarjim ila lughatil Indonesia. Baca, kemudian terjemahkan ke bahasa Indonesia. Ini gampang banget ini. Bertanya dulu. Boleh Bu Ade, silakan. Kalau kalimat perintah biasanya ada tanda seru. Berarti yang atas itu nggak harus ya, Ustaz? Maksudnya ada tanda seru gimana ya? Kalau kata perintah kan biasanya Oh kayak iya. halaman 60 kan ada tanda seru semua tuh, Ustaz. Ya. Itu maksudnya di halaman 62 itu apa semua disuruh ke fi'il amar atau tadi tuh ternyata ada yang enggak ke fi'il amar ya, yang nomor berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nomor 7. Kayaknya nomor 7 itu salah deh, Bu. Nomor 7 jadi itu maksudnya pembuat soalnya itu mencantumkan fa'il di situ. Jadi memang ini semuanya dibikin ke fi'il amr gitu ya, Ustaz, Betul. yang baru. Iya, memang sengaja harus dibikin fi'il amar. Tapi dalam prosesnya ini ada yang luput ini. Yaitu at-talibah. Ketinggalan tanda seru ini. Pencilan. Ya. Soalnya nanti dikoreksi di kitab yang selanjutnya, mudah-mudahan sudah lebih lengkap. Oke, lanjut. Tanya satu lagi, Ustadz. Oke, silakan. Kan tadi kata Ustadz kalau misalnya dia fi'il amr itu kan yang paling gampang itu ciri-cirinya diakhiri dengan sukun, ya kan? Nah kan kalau misalnya nih contohnya kan idhab tadi itu ya, itu fi'il amrnya kan artinya datanglah. Nah terus zahaba, nah itu diartikan apa Ustadz? Itu kan bukannya kata dasarnya itu ya? Kalau kayak gitu. Itu fi'il madhi. Fi'il madhi. Tapi artinya sama datang. Iya, telah datang. Telah datang. Oh ya. Tapi Kalau ya sedang. Oh ya ya. Oke. Ini semua kebetulan memang fi'il madhi mudhari amr, Bu. Jadi pilihannya itu ada 3 ya, gitu. Itu semua ada yang mudhari, ada yang amr, ada yang madhi gitu. Ustaz. Ya, Umi Ica, silakan. Kalau fi'il amr berarti dari perintah langsung ke tujuannya ya, nggak ada apa namanya, nggak ada yang tadi. Nggak ada fa'ilnya, subjeknya ya? Nggak ada fa'ilnya gitu ya. Itu emang udah udah urutannya atau memang ini mah yang gampangnya gitu? Iya Bu, salah satu ciri kata kerja perintah itu adalah menyembunyikan subjek. Bukan tidak ada ya, tapi menyembunyikan. Jadi subjeknya itu
include di dalam kata kerja gitu. Jadi tidak disebutkan secara zohir gitu. Karena perintahnya itu pasti ke orang kedua, ya pasti yang di depan kita gitu. Secara logika, kalau orang itu di depan kita pasti tidak kita sebutkan, gitu. Kecuali untuk penegasan ya gitu. Kecuali untuk penegasan. Kita coba di sini ya, kita coba buka. Ya. Kita coba Word-nya. Kelihatan ya Ibu ya? Fi'lu amrin. Fi'lu amrin. Yang pertama, ya, ini ciri-cirinya adalah, saya sebutkan di sini dulu ya, ciri-cirinya. Pertama, diakhiri sukun. Ya. Ciri keduanya, ya, diakhiri sukun. Ciri keduanya saya sebutkan deh untuk belajar ya. Dia bisa juga diakhiri dengan alif. Ya, diakhiri dengan alif. Ya. Kemudian diakhiri waw sukun. Diakhiri ya sukun. Miss Hafin tahu dari mana? Dulu pernah Ustadz catat. Loh, jangan-jangan sudah ini ya? Ya ada dalam catatan saya Ustadz. Diawali sukun dan diawali kasro dan alif kasro dan alif Domah. Ini jangan-jangan sudah saya terangkan ya? Jangan-jangan udah tamat ya? Enggak, belum Ustadz, belum. Jangan ditamatkan Ustadz. Iya, iya. Dulu kan dibagi tiga, itu Ustaz, kata kerja ada 3 macam, dijelasin itu. Iya, iya. Nah ini ya, gitu. Ini yang diakhiri. Kalau yang diawali, gitu ya, itu diawali dengan alif. Nah, diawali alif ya. Ini alif bukan hamzah. Ini bukan hamzah ya. Karena ini alif, kalau hamzah itu begini ya. Ini alif. Nah, kayak iqra gitu. Alifnya itu alif disukun. Alif disukun, alif di kasroh. Nah ini ya. Ini ciri-cirinya. Itu ya. Yang namanya ciri-ciri tidak semuanya ada dan tidak selalu ada. Yang penting salah satunya. Kemudian ini ciri-cirinya. Kemudian tadi pertanyaan Ibu teh apa? Kalau ada tanda seru, ya. Tapi biasanya kalau di hadis atau di Quran nggak ada Bu gitu. Karena tanda seru itu kan bisa dikatakan teori kontemporer ya gitu. Kemudian tadi cirinya adalah kalau kata kerja yang lain dia butuh fa'il yang nampak gitu ya. Kayak misalnya ketika saya bilang yadhabu gitu ya. Kemudian ilal maktab. Ya. Ini nggak sah sebagai kalimat ini gitu. Nggak sah ini karena siapa yang pergi nih gitu. Dia membutuhkan apa? Fa'il atau subjek gitu. Dia butuh gitu. Pun demikian dengan kata kerja madi misalnya zahaba ya, ila maktab.
Ini juga nggak sah ini sebagai kalimat karena dia butuh apa namanya fa'il atau subjek gitu. Harus diisi gitu. Kalau enggak ini kalimat tidak sempurna. Nah, diisinya apa ya? Al-ustaz gitu. Nah, ini ya harus diisi. Isinya terserah. Yang penting kan yang namanya subjek kan terserah kita, terserah yang mau membuat kalimat toh gitu. Misalnya gitu. Tapi kalau fil amr itu khas karena yang diajak bicara itu pasti orang di depan kita gitu ya. Maka ketika dikatakan idhab ya, idhab ilal maktab gitu. Ya sah. Kenapa? Yang disuruh pasti siapa ini yang disuruh? Yang disuruh apa? Siapa? Yang diajak diperintah. Iya. Diajak ngomong. Diajak bicara. Anta kan? Kamu. Anta kan pasti kan gitu. Gitu. Nah, kalaupun disebutkan itu bukan fa'il, Bu, gitu. Misalnya ketika saya sebutkan nih idhab gitu. Misalnya saya sebutkan saja nih. Antanya kita sebutkan. Idhab anta ilal maktab. Maka anta di sini itu bukan fa'il ya, bukan subjek ya. Anta di sini itu adalah taukid atau penegas. Taukid. Dia bukan subjek ya. Jadi ada atau tidak ada itu nggak akan mempengaruhi apapun. Tapi kalau disebutkan dia sebagai penegas. Idhab anta. Iya kamu gitu. Kamu gitu. Karena bisa jadi ketika kita guru di depan kelas gitu ya, mau nunjuk, ayo kamu maju. Kadang-kadang tudingan atau jari gurunya itu nggak pas di dia gitu. Dia akan bertanya, saya, iya kamu gitu. Nah, gitu. Idhab anta ilal maktab. Kalaupun tidak disebutkan, nggak masalah idhab ilal maktab karena yang disuruh pasti kamu gitu. Ya. Nah, sampai di sini clear? Kalau perintahnya buat yang banyak orang tuh Ustaz, belum ya? Belum, nanti ya. Oh, tapi ada kalau boleh di sini ya, beda kalau boleh saya tuliskan di sini ya. Tapi kita nggak usah dalam-dalam ya. Ya, misalkan Idhab. Ini untuk satu orang ya. Artinya saya tulis saja anta. Ya. Kalau ini idhaba. Ini untuk antuma ya. Guys, nggak apa-apa dijelaskan sekarang. Gitu. Untuk kalian Habu. Pintar. Antum. Nah, ini berarti kalian ya. Ya. Kalau perempuan Izhabi. Nah. Anti. Kalau kalian perempuan apa kira-kira? Izhabuna. Izhabuna. Habana. Antuna. Selesai. Nah, sekarang kita latihan ya. Karena kalau nggak latihan kurang mantep ini. Soal. Mau nulis dulu, Ibu-Ibu? Iya, Ustaz. Belum selesai. Oh iya, belum selesai. Bentar. Nanti di-share di grup aja, Ustadz, biar di-print. Boleh.
Nah, cepat emak-emak si print. Nggak, biar disimpannya enak. Tulisannya udah bagus, Bu. Di clipping Iya. ya, iya ya. Saya nge-share-nya juga pakai PDF biar kalau di print tuh harus fontnya nggak berubah. Karena kalau saya share pakai Word ya, itu pasti kalau dibuka sama ibu-ibu ya, di komputer ibu-ibu pasti beda itu, berantakan. Apalagi tidak terinstall bahasa Arab. Yang mau nulis kita kasih kesempatan buat nulis, yang mau PDF kita kasih juga. Ini pembelajarannya mengadopsi semua metode. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sama kalau di kelas pagi juga begitu, ada yang suka foto gitu ya. Jadi pelajaran papan tulisnya di foto, ada yang nulis gitu. Kita mengcover both side, cover both side. Sudah ibu-ibu? Masih asik ini ibu-ibu. Antum. Sudah ibu-ibu? Sudah, Ustaz. Oke. Kita latihan ya. Ada 6 ya.
Nah, ini perintahnya adalah silakan ini diganti dengan tadi ya. Anta, antuma, anti, antum, antuna. Udah, sekalian deh belajar. Wow, banyak Ustaz. Banyak. Makanya kita langsung baca, nanti ditulisnya dijadikan PR. Kita drill dari pertama. Jadi ini langsung by doing, learning by doing, langsung dikerjain di tempat. Karena ini jadi acak ya. Jadi tidak dari Burita dulu. Saya akan pilih yang pertama adalah Bu Silvi. Halo, Bu Silvi. Bu Silvi. Ustaz. Oke, bismillah Ibu. Oh, yang 6 tadi Ustaz ya? Iya. 5 tadi ya. 5. Ukhruj minal Ukhruj minal Ukhruj minal hamami. 2, antuma. Ukhruja gitu Ustaz. Betul. Ukhruja minal hamami. Mumtaz. Antum. Antun ukhruju. Ya. Ukhruju minal hamami. Mumtaz. Anti. Ikhraji ukhruji. Iya, Ukhruji minal hamami. Ukhrujunna minal hamami. Ukhrujna. Ukhrujna. Ukhrujna minal hamami. Jadi ngikutin ya. Kata-kata awalnya itu tidak harus kasroh memang. Ya tergantung awalnya gimana. Kalau awalnya itu ukhruj ya seterusnya ukhruj gitu. Jadi ukhruj minal hammami, ukhruja minal hammami, ukhruju minal hammami, ukhruji minal hammami, ukhrujna minal hammami. Nomor 2. Siapa yang beruntung ya? Umi Safin. Bu Nelly. Ya, iftah al-baba. Jadi sekarang yang antuma berarti ya? Ya. Iftahma al-baba. Ya. Iftahu al-baba. Ya. Iftahi al-baba. Iftahna al-baba. Ya, nanya pendek ya. Iftahna. Iftahna al-baba. Yang tadi yang antuma itu iftaha ya? Iftahuma. Kenapa Mi Akram? Yang antumanya. Iftaha. Iftaha. Tadi gimana? Bukan iftahuma. Bukan. Iftahma. Iftaha. Iftaha. Kalau yang antum itu Ustaz? Antum iftahu. Oh, iftahu. Oke. Clear? Ya, clear Ustaz. Nomor 3. Burita. Awas saya sambil tutup video ya Ustaz, soalnya pakai HP jadi lihat hurufnya. Siap. Aglikul baba. Berarti ini yang sudah ada, yang antum ya Ustaz? Ya ini aglik ya. Aglik itu berarti anta. Oh, anta. Oh, anta. Aglikul baba. Agliko baba.
Bukan agliku Bu ini. Ini sukun ya. sukun. Aglik, aglik baba. Terus aglik kok. Iya. Agliko baba. Al-baba. Aglikul baba. Aglikil baba. Aglikna baba. Ya, betul ya, Ibu-ibu. Oke, lanjut. Nomor 4. Umi Akrom. Itbah at-ta'ama. Itbaha at-ta'ama. Itbahu at-ta'ama. Itbahi at-ta'ama. Itbahna at-ta'ama. Oke, mumtaz. Mumtaz. Nomor 5 Bu Ade. Nah, ini bikin mules ini. Itunya Ustadz, punten, kurang atas. Layarnya nggak kelihatan. Ya. Sip. Irhimil mazlata. Irhimil mazlata. Irhimal. Irmi. Irmil mazlata ya. Masbalah. Oh ya, irmil mazbalata. Irmal ya Ustaz. Iya. Irmal mazbalata. Irmalu mazbalata. Irmalu. Irma, Bu ya? Ya, irmau. Irmau. Oh, irmau. Bukan irmu. Bukan irmu, Ustaz. Irmau. Ya. Irmau mazbalata. Irmil. Kok Irmil Kan sih? Irmi ya, Irmia ya kayaknya ya. Irmia. Ya, Oh, ya. kita tuliskan ya. Irmia al-mazbalata. Berarti Irmilna. Irmina. Irmina. Irmia ya, ternyata bukan Irma ya, tapi Irmia. Karena kan dari Roma Yarmi kan, ini kan fiil madininya kan Roma Yarmi. Nah, jadi awalnya kan Roma Yarmi kan, fiil madininya Roma Yarmi. Jadi Irmi, betul, Irmia. Nah, muncul lagi ya-nya, Bu. Gitu. Terus ini saya agak ragu apakah Irmau atau Irmu ya. Gitu. Terus Irmi. Ini betul. Terus Irmia sudah betul. Nah, terus Irmina. Oke. Terakhir Bu Ida. Ya Ustaz. Hubza. Isna ya. Isna hubza. Itu isna'a al-hubza. Isna'u al-hubza. Terus isna'i al-hubza. Isna gitu ya Ustaz. Iya, isna'na.
khubza. Isna'na al-khubza. Oke. Ini harus ditulis ya Ibu ya. Ini harus ditulis supaya makin kuat menempel ya. Tapi kalaupun ada yang salah nggak ada masalah, ini seharusnya jilid 2. Gitu, harusnya jilid 2. Bukan aib kalau apa teh namanya belum bisa. Oke. Kita kembali ke kitabnya. Silahkan. Ustaz, saya boleh izin duluan? Boleh. Silakan Ibu. Ya Ustaz. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Maaf lahir batin semua. Baik, kita coba baca ini. Kemudian kita terjemahkan. Bu Ade dulu, nomor 1. Yang hadis pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Ani bin Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus ya Ustaz. Terus. Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabilin. Nah, diterjemah coba Ibu. Dari Ibnu itu berarti anaknya. Iya. Anak. Dari Ibnu Umar. Diartikannya dari anaknya Umar gitu. Artinya enaknya langsung dari Ibnu Umar gitu. Oh gitu. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi kepadanya. Qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersalawat kepadanya gitu ya. Iya. Bersalawat salam kepadanya. Kun, tinggallah fid dunya, di dunia, ka'annaka seperti engkau. Kun itu jadilah ya. Kun fayakun. Kun fayakun. Kun itu jadilah. Jadilah, kun jadilah fid dunya, di dunia ini gitu ya. Ka'annaka seperti engkau gharibun, seorang asing. Au abirun, atau orang yang lewat. Orang yang lewat dalam perjalanan. Orang yang menyeberang. Orang yang menyeberang dalam perjalanan. Ya, menyeberang jalan maksudnya. Abiru sabil, menyeberang jalan. Betul ya artinya ya. Kun, jadilah engkau fit dunya, di dunia ini, ka'annaka, seperti engkau gharib, orang asing, atau abiru sabil, atau orang yang sekedar lewat ya. Seperti penyeberang jalan atau sekedar lewat saja gitu. Nah, berikutnya Umi Akram coba. Wa qala sallallahu alaihi wasallam aidan. Qul amantu billahi tsumma istaqim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam aidan. Da' ma yaribuka ila ma la yaribuka. Diartikan Umi Akram. Dan berkata sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata juga, Nabi sallallahu alaihi wasallam, katakanlah, kul amantu, katakanlah, apa arti amantu? Amantu. Kalian percaya, Ustaz? Aku amantu. Aku beriman. Aku beriman. Aku beriman kepada Allah. Kemudian istaqim apa? Istaqim dari kata istaqoma yastaqimu. Itu perintah. Istaqim artinya Istiqomah atau lurus. Istiqomah lah.
Oh iya iya. Jadi Qul katakan. katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Gitu ya. Gas. Dan Sebentar, yang ini kayaknya ibu yang lain deh. oh iya. Coba Bu Sylvia. Wa qala sallallahu alaihi wasallam aidon da'ma yaribuka ila ma la yaribuka. Dan berkata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dakma apa artinya Ustaz? Dakma ya Enggak, tinggalkan. tinggalkanlah ya ribukan. Apa artinya Ustaz? Ya. Tinggalkanlah Mana? apa-apa Ya, ribuk dari dari kata roib. buka apa Ustaz? Dari kata la roiba fi. Roiba itu ragu-ragu. Oh, tinggalkanlah yang kalian ragu-ragukan gitu. Ya, yang membuatmu ragu. Membuatmu ragu ila ma la yaribuka, kepada apa-apa yang tidak kamu ragukan itu. Mumtaz, Masya Allah, keren. Jadi tinggalkanlah apa-apa yang meragukanmu, ya, menjadi atau kepada sesuatu yang tidak membuatmu ragu. Lanjut. Umi tadi yang sudah itu Umi Akram, Bu Sylvia, Bu Ade. Oke, berarti sekarang Umi Ica. Ya akhi, ati ummaka wakul khairon wa kholiq ummaka bihulukin hasanin. Ya, wahai saudaraku, ikutilah ya, ati. Ati itu dari kata to'a ya. To'a yutiu. Taatilah. Ya. Taatilah ummaka ibumu. Ya. Taatilah ibumu dan berkatalah yang baik, yang baik-baik. Ya. Dan kholik pencipta. Kholik dari kata khalaqa yukhaliqu, berakhlak. Oh, dan berakhlaklah kepada ibumu dengan akhlak yang baik. Mumtaz, Masya Allah. Terakhir nih sebelum ditutup. Berarti tinggal siapa ya? Umi Safin, Masya Allah. Waduh. Gak ngerti artinya nih. Best for the last. Ya tolibu. Ta'alam jayidan. Ifaham. Ini ifaham ya? Tulisan saya. Ya, ifham kathiran. Ifham kathiran. Was al ustazaka. Wahai muridku. Apa ta'alam? Dari kata ta'allama ya ta'allamu. Katalah ya. Carilah ilmu. Ya. Belajarlah dengan baik. Belajarlah dengan baik. Pahami apa? Ya. Pahamilah yang banyak. Gimana bilang? Iya. Pahamilah yang banyak. Banyak-banyaklah memahami. Banyak-banyaklah memahami dan was'al itu apa, Ustaz? Dari kata sa'ala yas'alu. Soal. Mudahkan. Ya benar, mudahkan. Soal. Bukan sahal. Soal. Soal. Apa itu artinya, Ustaz? Bertanyalah. Dan bertanyalah pada guru-gurumu. Ya, was'al ustadak, dan seringlah bertanya pada guru-gurumu. Guru-guru. Bertanyalah. Masya Allah, keren. Jadi tadi ya PR-nya ya, yang di Word tadi, insya Allah saya share. Kemudian ikhtabir nafsak ini kita sisakan pekan depan. Sambil review masuk ke kitab yang kedua.
Ibu sudah punya bukunya semua ya? Kitab kedua belum Ustaz. Belum Ustaz. Gimana rencananya? Mau beli di sekolah atau bagaimana? Ustaz Ridwan nggak duel lagi ya Ustaz ya? Ustaz Ridwan kayaknya ganti nomor telepon deh. Oh iya saya WA nggak aktif kayaknya. Oh ganti nomor. Iya, saya share mau nomor mesen. yang baru ya. Oh, nggak bisa dibeli di UL Ustaz, atau di mana sih belinya? Bisa dibeli di UL. UL. Kalau main ke sekolah langsung beli. Bisa dikirim PDF-nya Ustaz, kayak dulu saya. Boleh. Ibu Umi Akram kalau mau dikirim juga nggak apa-apa, Bu. Ya, kalau sudah ada bukunya. Dulu kan belum ada itu Iya, saya. sudah. Kemarin Bu Ade sama Bu Umi Ica kita kirimin bukunya. Oh iya, bisa Ya, Ustaz. waktu zaman Ibu dulu belum soalnya. Ya. Oke. Siap, insya Allah. Kita akan kirimkan. Baik, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita jumpa lagi pekan depan. Ya, dengan kitab yang baru, insya Allah mudah-mudahan sudah nyampe. Kalau tidak ya tadi, tetap kita akan share yang PDF-nya ya. Jangan khawatir. Oke, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu khairan. Assalamualaikum. Terima kasih Ibu. Jazakallah Sehat khairan. semua ibu-ibu. Mari kita tutup.